Ini contoh penebangan dari atas ke bawah. Ini akan menghasilkan Pecah ya batangnya. pecah batangnya dan kulitnya mengelupas. Artinya ruang untuk tumbuhnya ya menjadi nggak teratur. Ini ditanjepkan, betul jadi. Ini kemasannya kemasan kelinci, jadi pendek-pendek seperti ini. Ini kelinci dikasih makan langsung gini atau disilasi lagi, Mas? Ini dimakan langsung dia suka banget. Dicampurkan ke silase menambah bagusnya silase. Karena silase kan sebaiknya dicampur ya, bukan cuma satu bahan. Nah kalau di antara pencampurnya itu jenis daunan yang tinggi protein, ya akan lebih bagus. Mungkin bagusnya kalau silase sudah sesuai proporsi kali ya. Percampurannya itu misalnya menurut standar ilmu orang-orang yang pintar tentang ngasih pakan binatang nih, rumput yang kaya serat itu butuh berapa persen, kemudian rumput kaya protein berapa, kemudian rumput yang mengandung herbal tertentu berapa persentasenya. Nah mungkin bagus juga kali kalau dari ketika mau buat ramuan silase, dari raw materialnya pun sudah dikombinasikan. Ya, contohnya misalkan rumput pacong dan rumput odot. Nah, Pacong secara protein kasarnya dia bisa sampai 16%, kalau odot mungkin sekitar 11-12%. Mungkin itu kombinasi yang bagus ketika dicampur dengan legum, yang mana legum kan bisa sampai kepala 2, ya. 20-22%. Artinya kecukupan protein pun bisa dihitung di awal ketika kita mau mengolah bahan pakan. Ya betul. Jadi ketika pakan itu pakan hasil olahan, pada saat disajikan by design sejak awal sudah kita hitung bahwa itu sudah komposisi nutrisi yang dibutuhkan sudah sesuai. Nah, dengan cara kayak gitu kalau kita mau hitung-hitungan menggunakan disiplin porsi atau disiplin porsi per hari, per kambing butuh berapa kilogram, itu sudah kilogram yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dia. Tentu saja ini lagi-lagi nanti bisa didetailkan pertumbuhan dia itu, apakah pertumbuhan dimaksudkan untuk fattening, pertumbuhan dimaksudkan untuk memperbanyak milking susunya, atau pertumbuhan untuk memperkuat reproduksinya, atau memperkuat reproduksi itu kan ada dua ya, ada dua konsepnya itu, bukan cuma jantan yang menghasilkan sperma, tapi ketika betina merawat janinnya dalam kandungan itu juga bagian dari reproduksi. Nah, apa yang dibutuhkan oleh kambing mungkin berbeda dengan yang dibutuhkan oleh kambing yang sedang menyusui, ataupun kambing yang memang dari awal kita arahkan untuk menjadi kambing yang gemuk atau fattening. Nah, barangkali gitu. Oke. Ya, jadi selain asupan bahan pakan hijau, juga perlu tambahan nutrisi berupa vitamin, atau biasanya istilah itu ada konsentrat. Nah, itu yang perlu kita kombinasikan juga. Ya, itu juga bagus juga itu karena keunggulan vitamin-vitamin atau pakan-pakan pabrikan, keunggulannya itu dia terukur. Nah,
kalau kambing kita ini bukan kambing yang dilepas liarkan, kan mau nggak mau kita membantu mengukur. Kalau dilepas liarkan dia bisa mengukur sendiri, tapi kalau dikandangkan, yang namanya kambing kan hanya akan makan yang tersedia. Pada saat terpaksa banget lapar, apa yang disediakan ya itu yang dia makan. Jadi kalau kita merawat kok pengetahuan tentang asupan pakan yang bagus kurang, ya kambingnya akan menjadi kekurangan untuk kebutuhan dia gitu. Oke. Nah, kembali yang tadi, herbal alami itu bagus. Kalau kambing yang memilih itu bagus, dia tahu persis ukurannya. Tapi kalau kita yang memilih, butuh pengalaman banyak, butuh informasi banyak, butuh pengetahuan banyak dulu. Soalnya misalnya daun tertentu cocok untuk kambing yang mencret. Nah, kita ngasih karena pengen cepet banget, sembuhnya, kita ngasih berlebihan. Nah, ya jangan-jangan nanti akan berakibat pada hal yang lain. Begitu pula dengan yang lain. Nah, kalau vitamin-vitamin yang atau obat-obatan yang pabrikan gitu, ya apapun mereknya gitu, dia ada dosisnya. Tinggal pengetahuan kita tentang kesehatan kambing, lalu dosisnya sesuai dengan yang direkomendasikan. Dosis itu lebih terukur gitu. Keuntungannya di situ gitu. Ya, bagusan yang alami, ya itu juga alami. Itu semua juga dibuat dari alam. Yang Ya, kalau kita kimiawi itu. bicara alami, kalau kambing diliarkan, tentu dia akan bisa memilih mana pakan yang dia makan. Mungkin yang jenis ini dia nggak makan, dia lebih suka yang jenis lain. Nah, ini ada beberapa jenis rumput, contohnya misalkan kinggrass yang punya bulu putih, itu kurang cocok untuk kambing. Karena bisa merusak mulut, dia kan tajam, itu bisa minimal bisa sariawan. Nah, karena kambing ini hidupnya di kandang, ya ada di umbaran juga, artinya kita perlu kontrol jenis rumput atau jenis tanaman yang akan kita berikan ke kambing, walaupun pada dasarnya kambing bisa memilih Ya, makanan yang disuka gitu. betul. Nah, jadi memang kita juga harus memperhatikan ketika di grazing atau umbaran, pohon-pohon yang memang tidak boleh dimakan oleh kambing, walaupun secara alami kambing bisa memilih gitu. Ya, Tapi kalau kambing keadaan lapar, betul. itu jangankan rumput, plastik pun dia makan gitu. Ya. Artinya kontrol Tetap jenis. kita harus kontrol, karena gini, konsep alam itu kan liar luas sekali. Nah, kambing bisa memilih bebas ketika alam begitu luas, begitu bebas. Kalau grazing sebebas-bebasnya, seluas-luasnya kita ciptakan kan masih terbatas. Dalam keadaan yang belum lagi kita bandingkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya grazing yang kita punya, tetap prosentase waktu kambing lebih banyak di kandang dibanding di area grazing atau di area umbaran itu. Jadi mau nggak mau ya apa yang terjadi di situ. Nah, insting kambing bisa membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, mana yang dibutuhkan tetapi mengandung risiko bahaya, seperti contohnya itu tadi rumput kinggrass misalnya. Dia mungkin seratnya masih perlu, dia masih membutuhkan, tapi karena ada kendala di bulu-bulunya yang keras, nggak bagus untuk kambing, dia akan hindari. Tapi betul, pada saat grazing kita terbatas, umbaran kita hanya katakanlah 1000 meter persegi untuk umbaran. Di situ hanya tersedia rumput itu, dia lapar. Ya, dia akan mengambil risiko, nggak apa-apa deh mulutnya sobek gitu.